Selamat sore para pemirsa dan juga pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional. Saya Tony Tamsir hadir lagi di dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kali ini Tony kehadiran seorang tamu yang sangat spesial, luar biasa, seorang maestro tari Indonesia yaitu Didi Nini Toho. Apa kabarnya nih Eyang? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Akhirnya kita bertemu kembali ya. Betul, setelah berapa tahun ya? 2019. Dari 2019, 5 tahun loh. Karena pandemi kan di tengah-tengah kan, kita tidak bisa bertemu. Dan sekarang mendadak ada di Taiwan ini dalam rangka apa lagi nih? Misalkan saja yang sebelumnya kan istilahnya performance ya. Oke, membawakan tarian tradisional Indonesia, kemudian juga tari Dwi Muka. Iya, betul. Untuk kali ini apa nih yang akan Eyang bawakan bagi para masyarakat Taiwan sendiri? Jadi kali ini aku diundang konferensi oleh National Taiwan College of Performing Art. Iya. Mungkin ini aku datang ke college ini sudah yang keempat atau berapa ya? Keempat ya. Betul. Aku menjadi sering sekali ke sini ya. Tapi ya memang enjoy dan seneng, banyak teman juga kan. Nah besok pagi, nanti sore saya mulai konferensi ya. Konferensi international conference kan. Kemudian besok saya memberikan workshop tari Jawa. Tari Jawa dan tarian Jawa yang seperti kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki keragaman budaya yang begitu memikat pesona ya. Eyang juga sempat mengatakan kepada publik bahwa sebaiknya salah satu pelajaran mata kurikulum di sekolah adalah seni dan budaya. Bagaimana Eyang melihat hal tersebut menjadi sebuah hal yang patut dijadikan kurikulum materi di sekolah? Karena dengan belajar seni budaya sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan dan kita pelajari. Antara lain sejarah pasti. Kemudian seni apapun ya, bisa musik, bisa tari, bisa drama, itu kan olah rasa, Mas. Yang mendasar adalah olah rasa. Nah, kalau olah rasa kita itu terlatih, terasah menjadi baik, kan kita tidak menjadi brutal. Benar. Karena kan sebenarnya dirasakan. Kalau kita mau berbuat sesuatu atau jahat kepada orang kan kita rasakan dulu. Bagaimana kalau itu menimpa saya gitu ya. Kalau orang yang tidak pernah mengasah rasa, tidak akan berpikir sejauh itu. Mengasah rasa. Iya. Oke. Mengasah rasa. Bagian dari hal yang Eyang sampaikan kalau tidak salah minggu yang lalu ya. Itu sangat baru dan menurut Tony sendiri ini satu hal yang diberikan kepada pemerintah Indonesia ke depannya, yaitu bagaimana caranya untuk mengabadikan, melindungi, dan juga memasukkan seni dan budaya menjadi bagian dari kurikulum mata pelajaran di sekolah, bukan lagi ekstrakurikuler seperti katanya Eyang. Karena selama ini memang tidak ada yang namanya pelajaran seni budaya secara istilahnya pasti gitu ya, yang wajib ya nggak ada ya, dan malah jadi ekskul adanya. Kalau dulu waktu aku masih sekolah di SMP masih, Mas. Kalau di Jawa ya diajari nembang mocopat, ikut gamelan dan sebagainya. Nah sementara Indonesia itu kan beragam sekali. Banyak sekali. Iya. Sekarang misalnya di Batak katakanlah, ya mereka harus diajari bahasa Batak itu seperti apa, tulisan Batak seperti apa. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Tradisi Batak itu juga harus dilestarikan. Kemudian di Lampung kan punya sendiri, di Bali juga punya tulisan sendiri. Kalau kita lihat semua daerah itu punya tulisan masing-masing loh, Mas. Yang bentuknya kayak gambar toh. Tulisan benar. Jawa juga begitu kan. Kalau tulisan Indonesia kan alfabet. Benar. Tapi kita bicara masalah rootnya itu kan beda-beda. Ini berarti peradaban manusianya ya. Benar. Iya. Kalau misalkan saja, kalau menurut Tony sendiri, tulisan adalah tanda majunya sebuah peradaban manusia ya. Karena hanya dengan bersuara saja masih kurang, harus ada tulisannya. Yang sedikit disayangkan yaitu tulisan Onot Soroko sendiri di Jawa tidak sempat dilindungi, dan sekarang yang mengerti Onot Soroko juga sudah tidak banyak Eyang. Tidak banyak. Bahkan saya punya teman saat ini ya, hari ini Romo Manu namanya. Beliau itu ahli bahasa Sanskerta, ahli bahasa Jawa kuno yang bisa membaca naskah-naskah kuno, karena kan tulisan Jawa dan tembang bentuknya. Kemudian bisa baca juga prasasti.
Oke. Itu sudah sangat berkurang ahlinya, Mas. Dan tidak ada istilahnya pengolahan menjadikan itu sebagai bagian dari aset negara seharusnya. Seharusnya ya, tapi sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri sebagai seniman di era yang presiden ini Jokowi ya, itu kan Direktorat Kebudayaan kan dipegang Pak Hilmar Farid ya. Ya. Nah, zaman Pak Hilmar Farid itu luar biasa pengembangan atau kontribusi terhadap seni budayanya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk preservasi ya, pelestarian, dan juga untuk support kegiatan seni. Dan yang terakhir di sini Tony melihat adanya istilahnya himbauan ya untuk melestarikan caping, dan kemudian tari semi kolosal. Walaupun Tony amati semua pertunjukan tersebut, jujur sih karena Tony amatir dan bukan nggak mengerti tentang tarian Jawa, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya itu akan mengetuk kembali pintu hati. Kenapa kok yang ini sekarang baru muncul gitu loh? Yeah. Itu pertanyaan saya, mengapa himbauan untuk melestarikan caping, kemudian juga tari cahya Nojo Rono ya, apa yang membuat Eyang hendak mengembalikan unsur-unsur yang sebenarnya orang Jawanya sendiri juga jangan-jangan sudah lupa. Jadi sebenarnya kan sejarahnya itu kan terkait dengan Nojo Rono itu sendiri kan, perusahaan rokok yang akan membuat ikon. Nah, beliau mempercayakan saya untuk mengkoreografi tarian itu. Nah, di situ memang ada keinginan untuk melestarikan caping kalo namanya, dari daerah Kudus. Yeah. Nah, di situ saya sempat penelitian di sana, ternyata pembuatnya yang bisa menganyam itu sangat lembut sekali dari serat-serat bambunya itu tinggal satu orang. Tinggal satu. Dan sudah tua. Oke. Lalu kemudian yang merakit, jadi itu ada dua tempat. Yang satu ibu itu hanya membuat anyamannya. Kemudian diberikan kepada bapak-bapak yang merakit. Bapak itu punya 2 orang rasanya bisa merakit. Ya udah tinggal itu, Mas. Itu nanti kalau beliau sudah istilahnya sudah nggak mampu lagi, yang meneruskan siapa? Berarti kebudayaan caping ini bisa hilang ya? Bisa hilang. Oke. Tidak cuma itu, banyak hal, Mas. Di Malang itu saya kenal dengan salah satu pembuat kostum bordir mote itu ya, yang namanya Ibu Sartiningsih. Itu yang membuat kostum saya, the best pokoknya, bordir mote yang dia buat. Dia itu, ya itu tadi, nggak punya murid yang akan meneruskan. Saya itu sampai sempat titip ke pemerintah, ke Dinas Kebudayaan maupun Pariwisata dan sebagainya, supaya ada regenerasi lah, Mas. Gitu. Mudah-mudahan aja nanti akan ada tindakan-tindakan regenerasi itu, Mas. Mungkin jangan-jangan karena kedatangan Eyang ke Taiwan, ini regenerasinya malah dilakukan di Taiwan lagi. Ibaratnya begini ya, Eyang ya. Terkadang mungkin kita sudah lupa ataupun juga kita tidak lagi ingat dengan leluhur, kemudian akar kita itu dari mana, sehingga pada saat kita benar-benar sadar, kebudayaan tersebut sudah dilindungi dan dilestarikan oleh pihak lain. Biasanya akan menjadi hal seperti demikian. Termasuk juga berbagai peninggalan seperti candi ataupun juga makam di Indonesia. Pada saat penjajah datang kan semuanya diambil, ya kan? Iya, dan menjadi koleksi mereka sekarang. Dan kita hendak melihat koleksi tersebut, kita harus pergi ke Belanda, ke Inggris dan lain sebagainya. Kalau misalkan saja hal ini juga terjadi dengan seni dan budaya, menurut Eyang apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia ataupun juga pemerintah Indonesia? Ya. Sebenarnya itu PR bersama ya. Saya sebagai orang Indonesia, kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk negara kan? Karena saya seniman ya, dengan yang sudah saya jalankan ini, paling tidak tuh pelestarian. Karena saya itu orangnya senang ke pelosok-pelosok, sehingga saya kadang-kadang melihat tentang tradisi-tradisi yang tersembunyi belum muncul ke atas. Oke. Ya. Nah, dengan program-program yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan itu cukup bagus, Mas, karena mereka memberikan bantuan kepada seniman-seniman di beberapa daerah untuk berekspresi. Lalu yang
kemarin pas pandemi itu, terutama yang daerah timur, itu kan banyak sekali kesenian yang belum kelihatan. Benar. Karena tidak terpromosikan. Iya. Nah itu kan sesuatu, Mas. Kekayaan kita itu luar biasa banget, Mas. Saya itu sampai, aduh, kalau mau belajar semua yang ada di Indonesia itu nggak cukup umurnya. Artinya Indonesia masih istilahnya memiliki kapasitas yang sangat besar ya untuk terus digali. Ya. Terus banyak masih ya, karena bermunculan sekarang, apalagi sekarang, Mas, saya nggak ngerti ada fenomena apa. Bermunculan kan situs-situs kuno, candi-candi yang lama bermunculan di daerah Sumatera, di daerah Jawa Timur, itu banyak sekali bermunculan. Dan itu fenomena apa juga nggak tahu. Kalau saya ngobrol dengan orang-orang penghayat, nah pasti mereka bisa jawab. Cuman ya saya tidak akan cerita di sini, nanti nggak jadi heboh. Tapi kalau saya ketemu dengan mereka, aduh, pembicaranya asik sekali, Mas. Ini luar biasa ya, berbicara ataupun juga berbincang-bincang dengan Eyang saja ini bisa ngalor ngidulnya tuh jauh banget ya. Apalagi Eyang sama itu ya, para maestro lainnya ya. Betul. Membahas sesuatu yang sebenarnya mungkin kerap kita lupakan, yaitu nilai-nilai luhur. Betul. Ya, sebuah bangsa. Sangat itu, dan begini, Mas, apa ya? Kita kelihatannya seperti yang saya lakukan, saya belajar cuma tari aja, tari. Tapi karena kemudian saya menggali lebih dalam lagi, ternyata banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita dapatkan, Mas. Disiplin, itu juga dari belajar nari kita berlatih untuk disiplin. Jangan dikira kita kalau jadi penari nggak disiplin tuh keliru orangnya. Ya kan? Ya, benar. Karena saya bisa menunjukkan ke dunia luar Indonesia bahwa saya seniman yang disiplin. Ini terbukti banget ya, terbukti sekali dengan gerakan ataupun juga mungkin saja dari gestur tubuh ya, bahkan juga termasuk memberikan salam budayanya, di mana kalau misalkan saja tidak disiplin seperti Tony, maka salam budayanya itu ngaco gitu. Iya, betul. Dan salam budaya ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Karena kemarin sempat diulang Pak Hilmar Farid kan sebagai Dirjen Kebudayaan, saya happy sekali, terima kasih Pak Hilmar. Jadi beliau berpidato di salah satu universitas kalau nggak salah di Bandung, bahwa jangan memberikan salam itu berdasarkan budaya lain kan. Ini kan dari lain. Ini yang budaya lain yang cinta katanya. Benar. Kalau cinta Nusantara ya pakai salam budaya kita kan banyak. Salam budaya, oke. Nah gitu loh, salah satu bentuk itu kan sudah. Kalau kreasi baru juga. Sebenarnya ini tradisi. Ini tradisional. Tradisional. Ya. Memang adanya di Jawa ini. Jawa Bali ada. Ada mudra ya. ini. Tapi kalau kita kulik lagi rootnya, ya nenek moyang kita. Kan pose ini ada di candi-candi peninggalan nenek moyang. Benar sekali. Ya. Jadi kembali lagi untuk bisa menjadi sebuah negara yang maju, bangsa yang hebat, kita harus kembali lagi melihat kepada sejarah. Benar, karena kata orang pintar, kalau akan menghancurkan sebuah bangsa, itu budayanya dulu yang dihancurkan tuh. Nah, saya nggak bisa menjelaskan, tapi silakan berpikir sendiri. Oke. Baik, para pendengar dan juga pecinta dari Radio Tama Internasional, bincang-bincang kita 30 menit bersama dengan Eyang Didik Ninito luar biasa. Ini masih belum ngebahas tentang masalah sekolah ya. Belum ngebahas tentang apa yang akan diberikan di dalam seminar tersebut yang akan digelar pada sore hari ini. Kemudian besok juga akan ada workshop bersama dengan para pelajar dan mahasiswa di Muca. Tarinya tari apa nih kali ini? Besok saya akan memberikan tari Truno. Tari Truno karya saya sendiri, tapi rootnya masih tradisional Jawa. Tradisional Jawa. Ya. Okay. Ada unsur Jawa Tengahnya, ada unsur Jawa Baratnya, ada unsur Balinya juga sedikit. Jadi berarti sudah campur-campur. Tari Truno. Ya. Namanya ini Truno berasal dari apa dan artinya apa? Truno itu, ini ceritanya panjang. Tahun 83 saya diminta salah satu perusahaan film untuk mengkoreografi sebuah tarian yang dipakai dalam film Ki Ageng Mangir Banteng Mataram. Nanti kalau lihat filmnya ada di YouTube itu ya. Ada ya. Ki Ageng Mangir Banteng Mataram itu bintangnya Minati Atmanegara. Saya membuat koreografi untuk ditarikan Minati karena perannya dia sebagai ronggeng. Minati Atmanegara ya. Nah, saya menciptakan tari yang disebut Truno ini di situ. Karena tari Truno. Tari Truno itu kan saya ngambil dari tari Tayub Jawa Tengah kan, di mana ngamen, zaman dulu kan ngamen itu kan terkait dengan sejarah
Ki Ageng Mangir itu, zaman Panembahan Senopati. Jadi kan ada terkait dengan sejarah di Jawa juga. Luar biasa. Apa yang diceritakan oleh Eyang dan juga apa yang hendak Eyang tampilkan, ini semuanya khusus ya. All about Didi Ninitowo yang tiada duanya. Bahkan tiada duanya di Indonesia. Dan senang sekali bisa mengundang Didi Ninitowo Eyang langsung ke RTI ya, setelah selang 5 tahun berlalu. Mungkin saja ada salam dan juga pesan-pesan bagi para pemirsa dan juga pecinta Radio Taiwan Internasional, baik yang ada di Indonesia ataupun juga yang ada di Taiwan. Silakan Eyang. Iya. Salam budaya dari Eyang. Kemudian kalau untuk untuk semuanya aja yang di Taiwan mau di Indonesia, belajarlah sejarah, ya, mengenal budaya sendiri, ya, jangan malu. Terutama mungkin yang pekerja-pekerja dari Indonesia, yang dari Banyumas, jangan malu berlogat Banyumas, ya kan? Kita kan sok gengsi toh. Kalau saya itu orangnya nggak gengsi, yang dari dulu saya selalu, sekarang udah mulai menyadari, setiap daerah punya dialek sendiri-sendiri. Yang Surabaya ya jangan malu, ya apa sih misalnya begitu kan. Yang dari Madura, itu kekayaan budaya kita sendiri. Kenapa kita malu sama leluhur kita? Benar nggak? Kalau kita malu berbahasa daerah, berarti kita kan memungkiri leluhur. Itu kualat nanti. Waduh, kualat kok menakutkan sekali, ya kan? Soalnya di Indonesia kan sering suka yang horor-horor. Nah, Anda juga harus belajar apa itu arti kualat, apa itu arti hukum karma, ya kan? Nah, itu harus dipelajari supaya kita menjadi manusia Indonesia yang bijak, ya, dan berbudaya. Karena dengan berbudaya itu kan kita tahu etika, tata krama yang generasi sekarang itu sudah mulai luntur, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kalau di daerah masih oke. Nah, itu yang harus kalian ingat. Termasuk berkepribadian ya. Betul. Karena dengan etika, dengan attitude, ya, dengan tata krama itu kan root budaya kita. Kalau sampai hilang itu, nah kalian termasuk bangsa yang mana? Nilai-nilai luhur sebuah bangsa memang tidak mudah ya untuk bisa dilestarikan ataupun juga dipelihara ya secara utuh. Tetapi kalau misalkan saja ada kemauan, pasti ada jalannya. Pasti bisa, nggak bisa kok. Ya. Termasuk juga Eyang yang tahun ini sudah memasuki, ini disebut Eyang wajar ya, karena sudah ternyata ini usia dengan tampang aslinya, wujud aslinya tuh beda. Tebak-tebak Eyang usia berapa? Teman-teman silahkan menebak dan menulisnya di laman berikut ini. Kemudian yang pasti selamat ulang tahun dulu buat Eyang, karena belum sampai takutnya nanti Eyang udah kembali ke Indonesia. Karena Eyang kan punya ilmu. Ilmunya ilmu Pai Sucen. Oke, Pai Sucen. Ular putih kan. Ular putih. Nah. Luar biasa. Dan semoga saja apa yang Eyang tampilkan nanti di Taiwan, termasuk juga bagi masyarakat Taiwan sendiri, itu bisa bermanfaat menjadi penjembatan antara Taiwan dan Indonesia. Siap. Ya. Oke, baik. Kalau demikian, usai sudah perjumpaan kita bersama dengan Eyang Didi Ninitowo dalam acara Ada Perengan Tony di Radio Taiwan Internasional. Saya Tony Lamsir, hendak mengucapkan salam berpisah kepada Eyang, semangat dan terus ini ya, Tony selalu mengikuti, follow terus IG-nya, Instagram-nya Eyang. Ya, pasti seru banget. Oke deh Eyang, terima kasih atas kehadirannya di Radio Taiwan Internasional. Terima kasih, kita soal lagi di lain kesempatan.